Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 112011110 dari kelas 1 Applikom Statistik STIE Bank BPD Jateng. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji non-parametrik menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Applikom Statistik, di mana pengujian tersebut terdapat keuntungan yang dimiliki jika menggunakannya, seperti data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunanya bisa lebih luas, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, dan lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Adapun yang akan saya bahas nanti diantaranya, satu uji untuk satu sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dua uji data dua sampel berhubungan dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon, tiga uji data dua sampel tidak berhubungan dengan uji Mann-Whitney, 4. Uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dengan uji Friedman. 5. 3 soal di latihan 5. Pertama, saya akan membahas contoh kasus pada uji untuk satu sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana pengujian tersebut bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Pada kasus ini terdapat 15 data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dalam gram. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Kemudian kita diminta untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Maka langkah pengujiannya adalah terlebih dahulu kita inputkan data ke data view pada SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS. Variabel berat saus cabai kita pindah ke test variable list, lalu test type-nya kita pilih normal, lalu kita OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut, di mana terdapat jumlah data berat 15, rata-rata 152,187, standar deviasi 1,9708, absolutnya 0,178, positif 0,178, negatifnya negatif 0,134, lalu tes statistiknya 0,178, asimsiknya 0,200. Analisanya adalah hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan analisa pada kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya 0,200 dibagi 2 sama dengan 0,1. Dilihat pada kolom asimsik, ini 0,200. Maka H0 diterima karena probabilitas lebih dari 0,05 atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Setelah selesai, file data dan output bisa kita simpan dengan pilih file lalu klik save. Dan kita beri nama tugas 9. Kasus 1 uji Kolmogorov Smirnov. Kita bisa close. Kita simpan juga. Tugas 9. Kasus 1 Smirnov. Lalu kita save. Lalu pembahasan kedua pada kasus uji data dua sampel berhubungan dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon, pengujian untuk mengetahui apakah ada peningkatan yang nyata atau tidak seperti pada soal. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan.
Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut dalam kilogram. Ada 10 data dengan 2 variabel. Maka langkah pengujiannya seperti biasa, inputkan data terlebih dahulu ke data view, maka akan tampak seperti ini. Lalu kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, aplikasi dialog, to relate sample. Setelah itu, pindahkan semua variabel ke kolom test file, seperti ini. Test type kita pilih Wilcoxon, lalu kita OK. Maka dihasilkan output seperti berikut. Terdapat 2 tabel rank dan tes statistik. Untuk tabel rank, terdapat negatif range dengan N atau jumlah data 2 yang hasil pengukuran sesudah lebih kecil dari sebelum konsumsi. Dengan min rank 2, maka akan dihasilkan output seperti berikut, di mana ada 2 tabel, rank dan tes statistik. Untuk tabel rank, terdapat negatif rank dengan N atau jumlah data 2 yang hasil pengukuran sesudah lebih kecil dari sebelum konsumsi, dengan min rank 2,00 dan sum of rank 4,00. Lalu ada jumlah data untuk positive rank sebanyak 8 yang mana hasil pengukuran sesudah lebih besar dari sebelum konsumsi, dengan min rank 6,38 dan sum of rank 51,00. Kemudian jumlah data untuk test atau hasil pengukuran sesudah sama dengan sebelum adalah 0. Selanjutnya, tabel tes statistik Wilcoxon rank test untuk nilai Z berdasarkan negatif rank sebesar negatif 2,408 dan asimsik 0,016. Maka analisanya adalah H0 adalah suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 adalah suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Untuk pengambilan keputusannya itu pertama dengan membandingkan statistik hitung dan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel, maka tabel H0 ditolak. Sedangkan jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka tabel H0 diterima. Untuk statistik hitung, dalam uji Wilcoxon yang digunakan adalah jumlah bedanya yang paling kecil. Bisa kita lihat dari output terlihat dari 10 data, ada 2 data memiliki beda negatif dan 8 data bernilai positif. Maka dalam kasus ini beda-beda negatifnya adalah 4. Atau didapat uji Wilcoxon T sama dengan 4. Untuk statistik tabel, lihat tabel Wilcoxon. Untuk N sama dengan 10, uji satu sisi dan alfa 5%, maka didapat statistik Wilcoxon. Maka keputusannya H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil dibanding statistik tabel. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang kedua, diambil berdasarkan probabilitas, di mana jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan pada kasus ini keputusannya adalah H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Hal ini terlihat pada kolom asimsik untuk diuji 2 sisi adalah 0,016. Lalu dibagi 2 karena ini uji satu sisi, maka didapat 0,08. Setelah itu bisa kita simpan baik data maupun outputnya dan kita beri nama tugas 9 kasus 2. Kasus 2 uji
Lalu kita close. Ini kita simpan juga. Untuk kasus 3 yaitu mengenai uji data 2 sampel tidak berhubungan dengan uji Mann-Whitney, di mana sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah kelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Ada 2 variabel, salesman dan kelompok, dan ada 25 data. Kemudian langkah pengujiannya seperti biasa, inputkan data terlebih dahulu ke data view, maka akan tampak seperti berikut. Lalu kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Independent Sample. Untuk variabel salesman, kita pindah ke test variable list, dan grouping variabel kita isi dalam kelompok. Lalu define group 1 kita isi 1, grup 2 isi 2, continue, test type, Mann-Whitney U, maka akan dihasilkan output seperti berikut. Terdapat 2 tabel, yaitu rank dan test statistik. Untuk tabel rank terdapat jumlah data kelompok pelatihan, yaitu 15, dan kelompok tanpa pelatihan 10. Untuk min rank, yang pertama 17,97, sum of rank 269,50, kemudian min rank yang kedua 5,55, dan sum of rank 55,50. Selanjutnya tabel tes statistik grouping variabel kelompok. Untuk nilai Mann-Whitney U adalah 0,500, nilai Wilcoxon W 55,500, nilai Z sebanyak negatif 4,138. Maka analisanya, untuk hipotesis H0 adalah kedua populasi identik, atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. H1 adalah kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Untuk pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas, di mana probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga keputusannya H0 ditolak karena probabilitas di bawah 0,05 atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Data penjualan kelompok salesman berbeda secara signifikan. Ini terlihat pada kolom asymmetric detail. Untuk diuji, dua sisi adalah 0,00. Jika sudah selesai, kita simpan dan beri nama tugas 9. Tugas 9, kasus 3, Mann-Whitney. Save. Bisa kita close. Lalu data bisa kita simpan juga. Beri nama tugas 9, kasus 3, uji Whitney. Selanjutnya, kasus 4 mengenai uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dengan uji Friedman, di mana sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Perusahaan ini ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian mempersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Bisa kita lihat terdapat 10 data dengan 4 variabel, coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama?
Maka langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Inputkan data terlebih dahulu ke data view, maka akan tampak seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Correlate Sample, lalu pindahkan semua variabel ke kolom tes variabel. Lalu test type kita pilih fragment, oke. Maka akan dihasilkan output seperti berikut. Terdapat dua tabel, range dan tes statistik. Untuk tabel range terdapat min range untuk masing-masing rasa, di mana untuk rasa coklat min range 3,10, rasa stroberi 1,90, keju 3,80, kelapa 1,20. Lalu tabel tes statistik terdapat jumlah data sebanyak 10, nilai t-square 24,600, df3, asimsik 0,00. Maka analisanya untuk hipotesis H0 adalah populasi dalam suatu blok adalah identik, atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai penilaian yang sama. H1 adalah sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Untuk pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga keputusannya H0 ditolak karena probabilitas di bawah 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, kurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lain. Ini terlihat pada kolom x-aksis. Untuk diuji dua sisi adalah 0,00. Jika sudah selesai, kita simpan. Kita beri nama tugas 9, kasus 4. Kita close. Tugas 9, kasus 4. Kemudian latihan 5 nomor 1, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Nah, dari kasus tersebut, maka dapat dihitung menggunakan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Seperti biasa, langkah pengujiannya kita inputkan terlebih dahulu datanya ke data view, maka akan seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy, One Sample KS. Lalu nilai statistika kita pindahkan ke tes variable list, test type, normal, lalu OK. Maka outputnya akan seperti ini. Di mana terdapat jumlah nilai statistika 30 data, rata-ratanya 33,1893, standar deviasinya 10,22344, absolutnya 0,133, positifnya 0,094, negatif 0,133, tes statistik 0,133, asimsiknya 0,184. Analisanya adalah hipotesis H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Hipotesis H1 adalah distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas.
Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan analisa pada kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya 0,184 dibagi 2, maka hasilnya 0,092. Dilihat pada kolom asimsik, untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Maka H0 diterima karena probabilitas lebih dari 0,05 atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian setelah selesai bisa kita save, beri nama tugas 9, latihan 5, nomor 1. Close. Lalu ini juga kita save. Save. Selanjutnya latihan 5 nomor 2. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Minggu pertama metode A, minggu kedua metode B, minggu ketiga metode C, dan minggu keempat metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, baik. Ya, bisa kita lihat tabelnya, ada 4 variabel, A, B, C, D, dan ada 20 data. Jika dilihat dari kasus tersebut dapat diselesaikan dengan uji Friedman. Seperti biasa, langkah pengujiannya yang pertama, inputkan data, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Correlate Sample, lalu pindahkan semua variabel ke kolom tes variabel. Test type Friedman, lalu kita OK, maka hasil outputnya akan seperti ini. Ada 2 tabel, range dan tabel tes statistik. Untuk yang range, itu terdapat min range atau rata-rata tiap metode, di mana metode A rata-ratanya 2,003, metode B 2,83, C 2,28, D 2,88. Lalu tabel tes statistik, jumlah datanya ada 20, chi-square 13,630, df-nya 3, asimsiknya 0,003. Maka analisanya untuk hipotesis H0 adalah populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat metode tersebut mempunyai penilaian yang sama. H1 adalah sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Untuk pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga keputusannya H0 ditolak karena probabilitas di bawah 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus tersebut, sekurang-kurangnya salah satu jenis metode mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu metode yang lain. Ini terlihat pada kolom eksaksik untuk diuji dua sisi adalah 0,003. Jika sudah selesai, kita simpan. Kita beri nama tugas 9, latihan 5, nomor 3.
close, kita save juga. Terakhir, latihan 5 nomor 3. Untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. 2 variabel sebelum dan sesudah dan ada 10 data. Kemudian kita menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Input dulu datanya terlebih dahulu, maka hasilnya akan seperti ini. Kita pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Relate Sample. Kemudian semua variabel kita pindahkan ke test file, test type kita pilih Wilcoxon, kita OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Ada 2 tabel, range, dan test statistik. Untuk jumlah data negatif range itu ada 2, yang hasil pengujian sesudah lebih kecil dari sebelum konsumsi, dengan min rank 3,50, dan untuk jumlah data positif rank ada 7, yang hasil pengujian sesudah lebih besar dari sebelum, dengan min rank 5,43, dan TIS itu datanya ada 1, di mana hasil pengujian sesudah dan sebelumnya itu sama. Lalu tabel tes statistik, nilai Z itu min 1,851, asimsik itu 0,064. Maka analisanya, H0 adalah obat tersebut tidak mempunyai efek berarti pada kekuatan berlari, H1 adalah obat tersebut mempunyai efek pada kekuatan berlari. Untuk pengambilan keputusannya itu pertama dalam membandingkan statistik hitung dan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel, maka tabel H0 ditolak, sedangkan jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka tabel H0 diterima. Untuk statistik hitung, dalam uji Wilcoxon yang digunakan adalah jumlah beda-bedanya yang paling kecil. Bisa kita lihat dari output, terlihat dari 10 data ada 2 data memiliki beda-beda negatif dan 7 data bernilai positif. Maka dalam kasus ini beda-beda negatifnya adalah 4. Maaf, untuk beda-beda negatifnya pada kasus ini adalah 7, atau didapat uji Wilcoxon-nya 7. Untuk statistik tabel, lihat tabel Wilcoxon. Untuk N 10, uji satu sisi dan alfa 5%, maka didapat statistik Wilcoxon, maka keputusannya H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil dibanding statistik tabel. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang kedua, diambil berdasarkan probabilitas, di mana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan pada kasus ini keputusannya adalah H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,5, atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Untuk menaikkan kekuatan berlari. Hal ini terlihat pada kolom asimsik untuk diuji 2 sisi adalah 0,064, lalu dibagi 2, karena ini adalah uji satu sisi, maka hasilnya 0,032. Setelah itu bisa kita simpan. Tugas 9, latihan 5 nomor 3. Terus save.
Demikian penjelasan dari saya mengenai uji non-parametrik dengan SPSS. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.